Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah online kita hari ini. Mari saya mau undang kita semua, siapkan hati kita, siapkan seluruh keberadaan kita yang terbaik untuk kita terima berkat dari ibadah kita. Haleluya. Nyanyikan satu pujian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan supaya kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang layak terima pujian kami. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Mari sembah Tuhan, mari puji Dia, katakan Engkau kutinggikan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Nyanyikan pujian ini lagi. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami agungkan, kami muliakan. Layaklah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan dalam hidup kami. Kami rindu ingin memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, penyembahan kami yang hanya kami tujukan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu nyata kami rasakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui ibadah yang sebentar akan kami lakukan, Engkau ada, Engkau memberkati, mengurapi kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan, terpujilah akan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak bisa kita balas setiap kesetiaan Tuhan, kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita.
Kita hanya bisa dapat bersyukur, berterima kasih dengan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Mari saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebar kasih Tuhan. Haleluya. melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Ku mau puji nama Tuhan dengan hati penuh dengan syukur. Haleluya. Dengan nyanyian cintaku, ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur, ku muliakan nama Tuhan. Layak dia Kristus Yesus, sebab kemurahannya lebih dari hidup. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Anugerahnya melimpah setiap hari, ku mau puji dia selamanya, sebab kemurahannya lebih dari hidup. Kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari, ku mau puji dia selamanya, sebab kemurahannya lebih dari hidup. Kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari, ku mau puji dia selamanya. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab dia Raja dan Tuhan.
kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari datang lagi pada Tuhan. Kita mau berikan korban syukur yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, setelah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, satu hal yang juga Tuhan minta dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, supaya kita berlaku seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Biarlah kita mau minta di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah dan berkenan di hadapannya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajar kami berharap kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita mau katakan lagi kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dengan segala kerinduan, untuk kami dijadikan indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau
pandang mulia seturut karyamu di dalam hidup. Haleluya. Ajar kami berharap kepadamu Tuhan. Berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Haleluya. Mari katakan lagi, jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku Haleluya. Mari jadikan kami indah Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin seturut dengan firman Tuhan. di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau taat dan setia Tuhan, hanya kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang akan melembutkan setiap hati-hati kita. Biarlah firman Tuhan itu akan membuat kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan doa kita menyanyikan pujian ini. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut. Puji Tuhan. Jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Katakan kepada Tuhan, lembutkan hatiku. Ya Allah, haleluya. Yesus, lembutkan hatiku. Yesus, dengar firman-Mu tiap hari, lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Katakan lagi di hadapan Tuhan, lembutkan hatiku Yesus. Mari Roh Kudus, lembutkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Lembutkan Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Mari katakan lagi di hadapan Tuhan, lembutkan hatiku Yesus. Mari lembutkan setiap hati. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu yang melembutkan setiap hati-hati yang keras Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan.
Ini kerinduan kami saat ini. Sebelum firman Allah ditaburkan, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, dalam hati kami, melembutkan hati kami, sehingga firman-Mu boleh memberkati, membaharui, mengubahkan kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan dan memuliakan nama-Mu. Dan firman Allah akan diberitakan bagi kami. Bekerjalah dengan kuasa-Mu lewat setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu, memberkati kami semua. Ada kuasa Allah bekerja di dalam kami, firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, pakailah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kami yang mendengar, kuasa-Mu juga bekerja di dalam kami, sehingga firman Allah ini dapat kami terima, dapat kami lakukan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami siap terima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita percaya kuasa kerja Roh Kudus selalu menjadi bagian kita. Jemaat yang tidak takut karena tahu bahwa Allah menyertai kita. Jemaat Tuhan yang tidak bimbang sebab punya Allah yang Maha Kuasa, yang selalu meneguhkan dan menolong kehidupan kita. Kita percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu selalu membawa kita kepada kemenangan. Kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan kuasa itulah yang membangkitkan Yesus, yang menempatkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu kuasa ada juga dalam hidup kita. Haleluya, kita bersyukur kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah buah roh. 1 dari 9 buah roh, yaitu kelemah lembutan. Terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-23. Tapi saya rindu kita membaca mulai dari ayat 22 dan 23. Mari jemaat Tuhan berdiri semuanya, kita membaca ayat ini. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam pertemuan kita saat ini, kita akan melihat hidup oleh roh dalam hubungannya buah roh atas hidup kita, dan kita akan melihat kelemah lembutan dalam hubungan kita dengan sesama, dan kelemah lembutan dalam hubungan kita dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5 ini, di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat yang ada di Galatia dan juga termasuk kita orang-orang yang percaya bahwa kita hidup oleh roh, hidup oleh roh. Dan dikatakan di sana bahwa di dalam hidup kita manusia ada dua keinginan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging?
Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, saya rindu saya membacakan ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita melihat bahwa seperti saya sebutkan tadi, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu ada di dalam pikiran kita atas pengaruh, karena pengaruh akan dunia ini. Itu tercatat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16, itu dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, seseorang atau orang percaya yang di dalamnya, dalam pikirannya ada keinginan daging, ini memang disebabkan oleh dunia, atas pengaruh-pengaruh dunia, sehingga ada keinginan daging. Kita sudah mengerti bersama bahwa ketika kita percaya kepada Allah dan ketika kita melakukan apa yang difirmankan oleh Allah dalam baptisan, kita keluar dari kolam baptisan, kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru dan dikatakan kita lahir baru. Namun karena pengaruh dari dunia ini sehingga ada keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Dalam hal ini adalah keinginan daging. Dan apa yang dimaksud dengan keinginan roh? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita pelajari bersama-sama bahwa keinginan roh itu Allah lah yang menaruhnya di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan dia mempunyai kehendak atau dia mempunyai keinginan atas kehidupan kita. Keinginannya apa? Bagi orang-orang percaya, kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-18, coba kita perhatikan di sana, Galatia 5 ayatnya yang ke-18, di situ dijelaskan bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Allah dalam hidup kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita, mempunyai keinginan, mempunyai kehendak. Kehendaknya adalah supaya kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan menghasilkan buah roh yang seperti tercatat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat di Galatia dan ketika Rasul Paulus menganjurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk hidup oleh Roh, dia menginginkan supaya kita mengikuti keinginan Roh itu yang diam dalam hidup kita. Keinginan roh seperti saya sebutkan tadi adalah dia menginginkan kita supaya dia memimpin hidup kita. Dan percayalah ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka dalam hidup kita akan menghasilkan apa yang disebut dengan buah-buah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti saya sebutkan tadi bahwa dalam hidup kita ada dua keinginan. Keinginan daging dan
keinginan roh. Dan Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apa kita mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti keinginan daging, maka konsekuensinya itu adalah serius. Coba perhatikan dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikuti keinginan daging, maka keinginan itu belum dosa. Tapi ketika dia memutuskan dan melakukan apa yang diinginkan oleh daging, seperti yang dicatat di Galatia, pasalnya yang kelima ayat-ayat mungkin 19, 20, 21, maka itu melahirkan dosa, dan dosa itu melahirkan maut, yaitu kematian. Jadi kembali kepada kita, bagaimana kita mau memutuskan mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Dan Allah itu menghargai hak kebebasan kita dalam memilih. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti tema yang saya sebutkan tadi, bahwa buah roh dalam hal ini kelemah lembutan. Jadi ketika roh Allah ada dalam hidup kita, memimpin hidup kita, dan melahirkan buah, menghasilkan buah roh. Dalam hal ini, kelemah lembutan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa sebenarnya hal yang akan terima? Kita akan nikmati ketika kelemah lembutan itu menjadi bagian kita dan kita buktikan kepada orang lain. Buah roh kelemah lembutan dalam hubungannya dengan sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mengerti bersama bahwa roh Allah adalah pribadi, dan Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa roh Allah tidak bisa dilihat. Bahkan mungkin sebagian orang tidak bisa dipahami. Tetapi ketika buah roh itu ada dalam hidup kita, maka itu merupakan kenyataan roh yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita lewat perbuatan maupun tindak tanduk kita. Jadi buah roh di sini, saya mau sebutkan lagi, sebagai kenyataan dari roh yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Baru namanya roh, tidak bisa dilihat. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Di situ dikatakan begini, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Di sini dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah mengerti latar belakang dari ayat ini, di mana murid-murid akan ditinggalkan oleh Yesus melalui satu prosesi yang sungguh luar biasa, di mana dia harus ditangkap, kemudian dia harus disalibkan, kemudian mati, dan akan naik ke sorga. Gitu.
murid-murid akan ditinggalkan sendiri. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain. Supaya penolong ini menyertai murid-murid dan menyertai orang-orang yang percaya. Di ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan begini, yaitu roh kebenaran. Dan kita melihat kenyataan roh kebenaran. Kita melihat kenyataan dari Roh Kudus itu. Dikatakan begini, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jelas di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Ini kenyataan dari roh. Roh tidak bisa dilihat. Bahkan untuk orang-orang tertentu tidak bisa dikenali. Itu Roh Kudus. Nah, kalau seandainya Roh Kudus yang berdiam, yang tinggal dalam hidup kita, yang Yesus katakan tidak bisa dilihat, tetapi bisa dinikmati kenyataan roh yang tinggal itu di dalam hidup kita lewat apa yang disebut dengan buah-buah roh. Di mana orang yang memiliki roh Allah didorong untuk dapat mengasihi. Di mana orang yang memiliki roh Allah didorong untuk dapat bersabar dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks kita, dalam tema kita, didorong untuk dapat lemah lembut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dengan adanya Roh Kudus yang memang kenyataannya tidak bisa dilihat, tetapi dunia bisa menikmatinya lewat buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana buah roh dalam konteks kelemah lembutan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang tokoh besar namanya Musa. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-32. Di situ dia mengatakan bahwa, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Dia dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut hatinya. Coba kita lihat itu di dalam Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Alkitab memberikan kesaksian siapa Musa, hatinya seperti apa. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi Musa dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut hatinya, sekalipun kita tahu dia adalah seorang yang punya prinsip yang sangat kuat. Dia keras dengan prinsip dalam kepemimpinannya. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan bahwa dia adalah seorang yang lembut hatinya. Dia berani berkata, kalau Tuhan tidak mengampuni orang Israel, hapuskanlah namaku dalam kitab kehidupan. Hapuskanlah namanya dalam kitab yang engkau tulis. Berani diam dirugikan untuk kepentingan orang Israel yang notabene mereka memberontak di hadapan Allah. Lembut hatinya karena mau atau berani menerima kekurangan orang lain. Ini Musa. Kita kenal juga bagaimana Musa
Kalau orang Israel memberontak, ya mungkin wajar-wajar saja. Tetapi saudara-saudaranya, Harun, Miriam, mempertanyakan kepemimpinan dari Musa. Namun apa yang terjadi? Musa memberikan pengampunan. Musa memberikan pengampunan. Musa memaafkan Miriam dan Harun. Ini orang yang lemah lembut. Yang lembut hatinya. Berani dirugikan demi kepentingan banyak orang. Luar biasa. Dia berani untuk tidak masuk dalam kerajaan sorga demi bangsa Israel. Kita tahu ketika Yesus mengundang, dan ini ayat sangat terkenal sekali. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Yesus berkata kepada orang banyak, dikatakan begini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, perhatikan di sini, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika Yesus mengajak orang-orang untuk datang kepadanya, Yesus tidak membangkit-bangkitkan kesalahan. Yesus tidak mendendam. Yesus tidak marah sekalipun dia tahu ada sekian banyak orang yang menentang dirinya. Ada sekian banyak orang yang memfitnah dia. Ada sekian banyak orang mungkin yang berlaku kurang ajar kepadanya. Dan kepada mereka juga undangan ini disampaikan supaya mereka datang. Dan Yesus tidak mendendam mereka. Yesus tidak marah. Yesus mau menerima mereka apa adanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yesus pribadi yang sangat lemah lembut. Demikian pula kita dalam hubungan kita dengan sesama kita. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita dan buah roh yaitu kelemah lembutan ada dalam hidup kita, maka kita didorong untuk dapat menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa membangkit-bangkitkan kesalahan. Tanpa ada kemarahan. Dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti saya sebutkan tadi bahwa buah roh adalah kenyataan dari roh yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan mereka bisa menikmati kehadiran kita dengan perbuatan kelemah lembutan yang ada dalam hidup kita, tentu saja berdampak baik. Mereka menjadi tenang dan lega. Inilah keinginan Allah atas hidup kita ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam makna yang lain, kelemah lembutan dalam hubungan dengan Allah, kalau saya pelajari di dalam Alkitab, maka sebenarnya bahwa seorang yang lemah lembut seperti seorang Musa, bahwa dia adalah seorang yang berserah sungguh kepada Allah, dan biarlah Allah lah yang memimpin kehidupan dan kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukankah di dalam Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi, menikmati keindahan, menikmati segala berkat-berkat yang diciptakan Allah di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk bisa menikmati apa yang Allah sudah ciptakan, jadilah seorang yang lemah lembut, di mana membiarkan roh Allah, membiarkan Allah sendiri memimpin dan
menuntun. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang berani berserah sungguh kepada Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berani berkata, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dan percayalah, ketika kehendak Tuhan jadi, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang berserah sungguh kepada Tuhan, tidak perlu takut dengan apa yang akan dimakan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apa yang akan dipakai. Tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas menghadapi hidup ini. Karena Allah bersama-sama dengan kita. Yang penting berserah sungguh kepada Allah. Haleluya. Roh Allah yang ada dalam hidup kita berkeinginan untuk memimpin kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan. Roh Allah yang ada dalam hidup kita mempunyai keinginan untuk memimpin kita supaya orang-orang di sekitar kita merasa lega, merasa tenang karena kehadiran kita bersama-sama dengan mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadilah orang yang hidup oleh Roh. Ya, mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berdiri semuanya, kita menyembah Tuhan setelah kita dengar firman Tuhan. Lembutkanlah hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lembutkan hatiku ya Yesus. Amin Tuhan. Dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Yesus. Lembutkan hatiku ya Yesus. Dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Lagi lembutkan hatiku ya Yesus.
sudah sama-sama dengar firman Tuhan, bahwa kita diminta untuk hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh adalah orang yang mengikuti keinginan Roh. Apa itu keinginan Roh? Keinginan Roh adalah supaya Dia memimpin hidup kita. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang meluaskan Roh Allah memimpin hidupnya, maka dari dalam hidupnya akan menghasilkan buah-buah Roh. Haleluya. Kelemah lembutan, salah satu buah Roh yang Allah karuniakan atas hidup kita. Haleluya. Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang lembut hatinya, yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Kalau Musa dan bangsa Israel menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, kita dijanjikan Allah untuk menikmati sorga yang mulia. Kita dijanjikan Allah untuk menikmati apa yang Allah ciptakan dalam dunia ini. Haleluya. 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 Keputusan untuk hidup oleh Roh adalah keputusan yang benar dan tepat. Haleluya. 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 Hidup memberi dampak bagi orang lain, memberi pengaruh bagi orang lain. Itulah hidup oleh Roh. Haleluya. Hidup berserah kepada Allah. Itulah hidup oleh Roh. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Yesus. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku. Haleluya. Kami meluaskan Roh-Mu, bekerja atas hidup kami Tuhan. Lebih dalam, lebih dalamku. Amin Tuhan. Doaku kehadiran-Mu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiran-Mu, bekerjalah dalamku. Lagi bekerjalah dalamku. Haleluya. Bekerjalah dalamku. Bekerja Engkau Tuhan, bekerja Engkau. Haleluya. Bekerja untuk menggantikan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran.
dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bekerja Engkau untuk menggantikan kesakitan kami dengan kesembuhan, kelemahan kami dengan kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerja, bekerja. Haleluya. Lebih dalam hidup kami. Lebih dalam untuk menggantikan kekurangan menjadi kelimpahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bekerja Engkau menggantikan kegagalan dengan keberhasilan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Doa kehadiran. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Doa kami kehadiran. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau, pengajaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu ya Tuhan, sungguh memberikan pengertian dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup oleh Roh. Dan orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mengikuti keinginan Roh, dipimpin oleh Roh, dan menghasilkan buah-buah Roh. Tentu saja berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Karena buah Roh adalah kenyataan kehadiran Roh dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah benar kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan upah yang mulia yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang memberkati kehidupan mereka, usaha mata pencarian mereka, pelayanan dan kesaksian mereka, pendidikan anak-anak mereka. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Segala sakit penyakit kami percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Kami tidak perlu bimbang karena kami tahu Allah yang luar biasa itu, Khalik langit dan bumi, selalu menyertai hidup kami dan memberikan kemenangan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya semua kami yang melayani, semua kami yang beribadah kepadamu telah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah daring ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.